Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di video kali ini aku akan mengajak kalian menuju ke Jakarta nih, dari Terminal Jombor, Kota Jogja. Aku memulai perjalanan dari kosanku naik ojek online. Untuk dari kosanku yang ada di Jalan Kaliurang menuju ke Terminal Jombor itu cuma 10 menit aja, jadi nggak begitu jauh. Yuk kita langsung aja menuju ke Terminal Jombornya. Oke teman-teman, ini lagi-lagi drama ya. Jadi saya itu hampir ketinggalan bus. Karena jadwalnya itu jam 4, tapi ini setengah 4 udah tiba di Jombor. Keren banget sih. Ya nggak tahu juga salah siapa. Yuk kita langsung aja tukerin tiketnya ya teman-teman. Untuk agennya ada di belakang sana. Nah itu dia. Yuk gas. Baik teman-teman, sekarang saya sudah ada di terminal. Aduh sampai lupa nih gara-gara panik. Ini terminal Jombor teman-teman. Nah untuk bus saya yaitu Sun Gold itu sudah tersedia di depan ini ya, apa namanya, shelter Trans Jogja. Jadi untuk bus Sun Gold sendiri itu diberangkatkan nanti jam 4 sih rencananya dari terminal Jombor teman-teman. Nah untuk Sun Gold sendiri itu sebenarnya yang viral itu yang ada livery komodonya ya teman-teman. Tapi kali ini aku dapat yang livery hijau, Sun Gold yang hijau botol. Untuk bodinya sendiri ini dari Nusantara Gemilang teman-teman. Kalau nggak salah, tolong koreksi ya kalau salah ya. Ini dari Sulawesi teman-teman. Jadi dibeli untuk di jalur ini. Selain itu juga untuk sasisnya menggunakan Scania K360IB. Mantep nih, ini pesona Eropa ya. Jadi karena ini baru pertama kali juga teman-teman kalau aku dapat kesempatan untuk naik Scania, karena biasanya itu Mercedes-Benz ataupun Hino. Nah selain Sun Gold juga di sini ada beberapa bus angkatan sore teman-teman. Sekarang jam 4:05 ada Maju Lancar jurusan ke Merak via BSD Serang Cilegon. Lalu juga ada Putra Remaja ini kalau nggak salah ke Jambi. Selain itu juga di sebelah sana ada Agramas Double Decker. Selain Agramas yang Double Decker di sini juga ada Sinar Jaya ya teman-teman. Sinar Jaya itu jurusannya ke Jakarta juga. Sinar Jaya sampingnya Suduiro. Nih, tuh. Nah, ya untuk di Terminal Jombor seperti biasa kalau sore itu bakal rame banget teman-teman. Jadi ya mari kita nikmati untuk kesorean hari ini di Terminal Jombor. Baik teman-teman, jadi untuk struk tiket atau bentuk tiketnya yaitu seperti ini ya. Untuk Sun Gold kurang lebih sama seperti Sinar Jaya ataupun Sumber Alam. Jadi bentuknya itu struk aja, nggak ada sampul, nggak ada apapun gitu ya. Untuk harga tiketnya sendiri itu 230.000 dari Jogja menuju ke Ciawi Bogor. Tapi rencananya aku bakal turun di wilayah Cijantung di Jakarta teman-teman, karena aku mau ada kegiatan di Jakarta. Dan untuk di sini ada voucher makan. Nanti untuk voucher makannya aku kurang tahu sih bakal di mana servis makannya. Tapi yang pasti ini bakal nyaman banget ya, karena seatnya itu cuma 28 dan udah double leg rest kayak punyanya Rosalia kalau nggak salah. Nanti coba kita ini ya, kita pastikan lagi teman-teman. Nah untuk Sun Gold sendiri itu sebenarnya pemain baru, bisa dibilang ini pendatang baru di lintas Jogja, Jakarta, Ciawi. Untuk lawannya sendiri ada banyak ya teman-teman. Untuk jalurnya ada Agramas, ada Sumber Alam, ada Sinar Jaya, dan beberapa PO lain yang emang udah lama di jalur itu. Tapi ya Sun Gold menawarkan dengan body spesial, yaitu bukan body tapi sasis yang premium Scania K360IB dibalut dengan Nusantara Gemilang serta double leg rest. Kayaknya bakal jadi pilihan yang lumayan oke untuk lintas Jogja Jakarta, karena untuk beberapa PO lain untuk yang double leg rest paling cuma ada Rosalia Indah ya.
untuk di jalur ini. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa nih untuk diskusi ya di kolom komentar, kira-kira ada bus apa lagi gitu. Jadi ini bisa jadi penantang berat sih untuk beberapa bus-bus lain dengan harga yang serupa, yaitu 200 hingga 250 ribu teman-teman. Mantap. Baik teman-teman, untuk di body by Nusantara Gemilang ini bisa dibilang cukup unik ya. Karena ini khas bus Sulawesi banget. Jadi kepalanya itu bentuknya itu kayak ikan lohan gitu ya. Beda sama Avante tapi. Jadi besar, dan aku pernah lihat body ini itu punyanya Nusantara. Aku tuh pengen banget teman-teman naik bus Nusantara yang bodinya tuh kayak gini. Dan belakangnya itu unik banget karena dia nggak ngotak. Karena biasanya untuk bus-bus itu belakangnya ini dibuat lancip ke atas biar cool ya, dibuat lancip ke atas atau dibuat jadi kotak aja. Nah kalau kayak gini tuh ini persis banget kayak beberapa bus-bus Eropa ya, namanya aja Europa Style ya teman-teman. Wow, ini PT Arsyad Niaga Trans. Nah untuk nomor teleponnya mungkin kalau kalian ingin nyewa bus ini itu nomornya ada di belakang ya, 0823 bla 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 itu. Untuk platnya sendiri masih plat Sulawesi teman-teman. Ini jujur keren banget sih. Kapan lagi kan kita bisa naik bus Sulawesi tanpa harus nyebrang pulau ya teman-teman. Wow. Mari kita buktikan teman-teman apakah bus ini benar-benar nyaman atau enggak. Oh iya, aku mau ulas sedikit untuk di bagian belakangnya. Ini aku suka karena bisa dibilang cukup simple, karena biasanya itu kan ada ornamen-ornamennya di sini atau di bodinya, tapi ini bisa dibilang cukup simple ya, karena cuman ada sedikit logo Sungold aja. Habis itu ya ini clean sih, nggak ada terpal di belakang ataupun knalpot exhaust tambahan. Ini masih mantep banget sih, suka banget. Mumpung busnya masih sepi, yuk kita review aja untuk busnya. Untuk kursi di bus ini itu menggunakan konfigurasi seat 2-2, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Udah menggunakan double leg rest loh, jadi udah pasti bakalan nyaman banget. Untuk kursinya ini by Rimba Kencana, jadi bakal dipastiin kalau kenyamanan kalian itu bakalan terjaga banget. Ya, untuk kursinya sendiri ada dominasi warna hitam dan warna biru nih, yang menciptakan kesan sporty kayak mobil sport gitu deh. Terus juga jahitan-jahitannya ini beneran kelihatan banget. Untuk kursinya kalian akan mendapatkan satu colokan USB yang berada di sebelah kiri. Terus juga kalian bakal dapat selimut, bantal, dan double leg rest yang pastinya udah gak disangka-sangka bakal nyaman banget ya. Ini bisa kalian naik turunkan, tapi ini nggak bisa untuk kalian taruh sendal ya dalamnya. Jadi perlu kalian taruh di bawah kursi aja untuk sendalnya. Untuk pandangan ke depan gak usah ditanya lagi, bakalan luas banget karena bus ini juga udah double glass, tapi topinya itu tipis. Jadi nggak bakal ganggu untuk pemandangan kalian bagi kalian yang suka banget untuk ngeliat ke depan. Wih. Gak terasa jam pun menunjukkan jam 16 lebih 18 menit.
Dan artiannya kita akan langsung diberangkatkan aja nih dari Terminal Jombor Kota Jogja. Ini cukup unik ya untuk jalurnya karena kita akan via Ring Road Utara. Ya kalau misalnya teman-teman pernah ngikutin perjalanan-perjalananku dan beberapa penikmat transportasi lain, pasti kalian sering banget ya kalau misalnya dari Jombor itu kita akan menuju ke Magelang atau via Ring Road Barat untuk menuju ke Terminal Giwangan. Unik banget nih, untuk bus Sungold dia nggak mampir di Terminal Giwangan, jadinya langsung aja lewat Ring Road untuk menuju ke Jalan Solo. Karena emang kalau untuk ke Jalan Solo itu ada dua pilihan teman-teman, yaitu via Ring Road atas atau Ring Road Utara, atau via Ring Road Barat, Ring Road Selatan, Timur baru ke Jalan Solo. Jadinya lebih jauh dan lebih muter. Biasanya sih yang lewat situ itu bus-bus yang bakalan mampir lagi di Terminal Giwangan, atau kalau enggak mereka akan via selatan ke Jakarta, yaitu via Wates. Nah karena berhubung kita via utara atau via Trans Jawa dan bus ini cukup unik, jadinya kita via Ring Road Utara. Ini juga sedikit apa ya, aku juga sedikit heran kenapa via utara dan bus ini kenapa nggak masuk Terminal Giwangan. Kayaknya okupansinya juga udah oke ya, walaupun hanya via Terminal Jombor. Begitu. Baru aja busnya diberangkatkan, kita langsung aja dikasih snack. Untuk snacknya lumayan berat ya, kalau untuk ganjel perut ada roti, ada air mineral dan beberapa makanan lainnya. Untuk bungkusnya itu menggunakan paper bag berwarna coklat yang ada tulisan Sungold-nya. Jadi ini terkesan ya eksklusif lah untuk penumpang-penumpang Sungold. Wah ini untuk harga 230.000 udah mantep banget sih. Udah dapat snack, dapat makan, dapat kursi nyaman, double leg rest. Wah ini lengkap sih kayaknya. Bisa jadi penantang yang sangat berat untuk di jalur Jogja Jakarta. Oh iya, ini ada sedikit yang kelewat tadi belum sempat aku review. Untuk di bagian atasnya, teman-teman, kalian akan mendapatkan louvre AC atau lubang AC, ada lampu bacanya juga, dan ada lemari. Kok lemari? Tapi ini bagasi di bagian atas yang bisa kalian gunakan untuk menyimpan barang. Barangnya barang-barang sedang ya. Kalau misalnya barang-barang besar, kalian bisa taruh aja di bagasi bawah, minta tolong sama kru yang bertugas. Untuk lampunya ini kayak aku nggak asing ya. Kalau nggak salah ini Adi Putro pakai apa namanya, bentuk aslinya gini gak sih teman-teman? Baik teman-teman, jadi udah sering banget aku sampein di beberapa videoku sebelumnya, karena emang mayoritas videoku itu Jogja Jakarta ya, karena aku emang ada urusan di Jakarta. Nah biasanya itu untuk bus yang melayani rute Jogja Jakarta via utara itu bisa dibilang banyak banget pilihannya, mulai dari yang low entry atau entry level atau menuju ke high end. Nah itu banyak banget pilihannya. Untuk yang sekelas dengan PO Sungold ini saya rasa sih ada Rosalia, terus juga kalau double leg rest seperti ini udah mulai menyerempet-rempet ke Indoren. Tapi kalau Indoren udah next level lah ya, karena ada pramugari, terus juga ada dispenser dan lain-lain sebagainya.
Ini masuk ke level Rosalia, terus juga Sinar Jaya yang leg rest. Tapi untuk Sinar Jaya nggak double leg rest, jadi ini kayaknya sih ada di tengah-tengah gitu ya. Untuk kalian yang punya budget di atas 200 dan di bawah 300, bus ini bisa jadi pilihan yang oke banget. Karena dengan harga 230 sampai 250 ribu, kalian udah dapat double leg rest, kursi yang gede banget, snack, makan, terus juga pelayanan yang baik deh pokoknya. Asli deh, ini pandangan ke depan itu luas banget. Bahkan ya, kaca sebelah kanan depan dan kaca sebelah kiri depan itu tuh luas banget. Jadi kalian bisa melihat pemandangan hampir 180 derajat yang ada di depan. Ini beneran kayak, wah ini asik sih. Dan pengemudi kan ada di bagian dek bawah, jadi itu tidak menghalangi pandangan kalian. Jarak dari kompartemen depan yang ada coklat-coklat itu ke kursi kita itu cukup jauh teman-teman. Jadi ini pandangannya beneran luas, nyaman banget, dan gak panas. Karena dari tempat kita ke depan itu masih jauh. Jadinya topi yang ada di depan itu memang menutupi cahaya matahari untuk kita. Wih, ini asli sih. Kalau misalnya bisa ini Nusantara Gemilang buat lagi bus-bus yang kayak gini ya. Perjalanan dari Jogja menuju Jakarta itu menghabiskan waktu kurang lebih 12 hingga 13 jam. Itu kalau misalnya busnya slow-slow aja ya. Tapi kalau misalnya satset di jalan tol biasanya akan menghabiskan waktu 9 sampai 10 jaman, kurang lebih segitu. Ya, mari kita lihat aja kira-kira bakalan sampai di Jakarta itu jam berapa. Ini sih kalau misalnya 24 jam juga betah ya, karena kursinya itu nyaman banget. Udah berapa kali aku mention ini kursinya nyaman, tapi emang senyaman itu teman-teman. Jadi kalian wajib cobain sih untuk kursinya. Oh iya, dengan kursi yang lebar selebar ini itu ada yang harus dikorbankan ya, yaitu lorong tengah. Untuk lorong tengahnya sendiri itu cukup sempit. Jadi bagi kalian yang bodinya kayak aku, atau yang aku ini beratnya kurang lebih 90 ke atas, itu cukup kesulitan kalau misalnya harus bolak-balik ke kamar mandi yang ada di belakang. Untuk dari depan ke belakang itu perlu miring-miring. Jadi kalau jalannya lurus atau ya tinggal jalan kayak orang biasa di jalanan yang besar itu nggak bisa. Kalian harus miring-miring. Ya untuk jalan tengahnya ini kalau nggak salah cuman 1 jengkal aja lebarnya. Ya bisa dibilang ini cukup sempit ya untuk saya tepatnya. 1 jengkal lebih lah, lebihnya sedikit.
Nah, ini kita udah tiba di Terminal Insinyur Soekarno yang ada di Klaten. Aku juga nggak tahu sih kira-kira kita bakal berhenti di sini berapa lama. Tapi biasanya kalau berhenti di Terminal Klaten itu 5-10 menit. Jadi nggak bakal lama-lama banget. Bagi kalian warga Klaten yang mau menuju ke Jakarta atau ke Bogor, kalian bisa nih naik bus Sun Gold juga. Kalau kalian ingin nyobain sensasi yang berbeda naik busnya. Oh ya, untuk setelah dari Klaten ini kita bakalan menuju ke timur lagi, yaitu ke daerah Delanggu dan juga Kartosuro. Bus akan masuk di gerbang tol Kartosuro atau gerbang tol Colomadu untuk menuju ke Transjawa dan ke Jakarta. Begitu. Jadi emang titik keberangkatan dari bus ini nggak banyak-banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa nikmatin bus ini dan juga sampainya juga cepet. Wih. Pak. Total 15. Impresi pertamaku naik bus ini itu nyaman banget ya. Jadi kalian bisa menggunakan double leg rest-nya dengan maksimal. Karena jujur aku nyobain double leg rest-nya ini mantep banget sih. Dan untuk ukuran orang Indonesia ini kayaknya udah disesuaikan. Jadinya pas banget untuk kakinya itu terpapah dengan baik. Karena ini hampir 180 derajat, jadinya kalian bisa semi rebahan di bus ini. Wih, kayaknya emang double leg rest harus udah jadi standar ya untuk bus-bus yang menawarkan fasilitas premium. Aku nggak tahu sih Sun Gold ini di kelas premium atau enggak, tapi seharusnya sih menurutku ini udah semi premium, udah di tengah-tengah sih. Jadi harganya cukup worth it, bahkan ini worth it banget untuk kalian yang mau cobain sensasi bus premium dengan sasis premium, dengan bodi yang langka, tapi dengan harga yang affordable atau murah banget. Dan ya nggak murah-murah banget sih, tapi untuk di rute Jogja-Jakarta ini udah pilihan yang ekonomis banget. Mantap. Sepanjang dari Jogja menuju Solo, bus kita ini sembari mencari solar ya. Karena solarnya itu udah menipis, tapi nggak tahu kenapa kita dari tadi keluar masuk SPBU. Entah itu karena solarnya habis atau gimana, aku juga nggak tahu.
Tapi kalau nggak salah ini udah SPBU yang kedua atau ketiga, aku lupa. Pokoknya antara 2 dan 3. Dan kita belum dapetin solar. Ya semoga aja segera dapetin solar biar nanti kita bisa lancar ke Jakartanya. Dan semoga nggak mogok di tengah jalannya. Yuk kita langsung ikutin aja, kira-kira setelah ini kita bakalan lewatin apa lagi. Dan tentunya pastinya bakalan menarik banget. Wih. Tapi emang kalau naik Besan Gold ini titik berhentinya nggak bisa di Kalideres atau di utara Jakarta. Jadi kalian harus turunnya itu di timur Jakarta. Misalnya kayak Cijantung, Pasar Rebo, dan beberapa titik keberangkatan atau penurunan lainnya. Karena bus ini itu tujuan akhirnya ada di Kabupaten Bogor atau kalau nggak salah di Kota Bogor. Tepatnya di Ciawi. Begitu teman-teman. Jadi ya bus ini ada plus minusnya ya. Bagi kalian yang mau ke Bogor, bus ini bisa jadi pilihan yang terbaik juga. Itu first impressionku ya. Kita nggak tahu nanti di akhir gimana. Semoga lancar-lancar aja sih. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak banget untuk menonton videoku part pertama. Jangan lupa untuk ditonton juga part keduanya. Untuk linknya nanti akan aku drop di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung caw menuju ke part keduanya. Tentunya part kedua tidak akan kalah seru dengan part pertama. Dan silakan ditunggu untuk part keduanya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan berita-berita tentang transportasi, terutama ya tentang trip report ya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan Besan Gold saat ini sudah tiba di rumah makan Sari Rasa ya. Untuk rumah makan Sari Rasa di Reri. Jadi kalau biasanya kita makan di Gringsing, sekarang kita makan di Ler.